Saya sering dulu itu kalau ngelihat film, itu sampai mau tidur saja, film itu keinget. Sehingga saya tidur itu dimomong sama film, ya kan? Nah, didongengi sama film. Nah, sampailah seperti itu juga kalau jenengan itu, bapak dan saudara-saudara, baca Sirah Nabawi. Itu sampai ada di sini itu kebayang-bayang. Sampai mau tidur itu masih mikirin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syaikhun wa ata ila Asakandari wa Syaikhun Abad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad walidaina warhamhum kama rabbayana shighara lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan upaya atau ikhtiar kita untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas kita menjadi hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita berharap mendapatkan anugerah Allah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap orang muslim, tidak setiap orang muslim itu mempunyai betul-betul rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kan memang di dalam rukun iman itu kan tidak ada cinta Allah, cinta Rasulullah kan tidak ada ya. Tidak ada. Begitu juga di rukun Islam juga tidak ada cinta Allah, cinta Rasulullah. Nah, untuk menumbuhkan cinta kepada Allah maupun kepada Rasulullah itu memang betul-betul yang pertama harus mengenal Rasulullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita dulu yang sudah menikah, masuk menikah itu kita belum kenal kan nggak mungkin toh. Pasti kita itu menikah sudah kenal, sudah lamaran dan yang lain. Kalau kita itu mau menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, ya harus kenal dulu. Nah, kenal itu di dalam bahasa yang sangat populer biasanya disebut ma'rifatullah. Makrifat itu
kata-katanya berasal dari Arafah. Dan Rasulullah kalau di dalam Ihya itu disebutkan pernah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal diri kita, betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita, lalu apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita, kita pasti akan mengenal Allah. Contoh, saat kita bersama-sama tadi membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu betul-betul akan terasa betapa keagungan Allah kalau kita memang pernah mempelajari sifat al-azim itu. Begitu juga la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita betul-betul mempelajari siapa Allah, kok betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah, pasti kita akan bisa menghikmati itu dan muncullah rasa cinta. Memang tidak ujuk-ujuk kita mencoba mengenal Allah lalu kemudian muncul rasa cinta. Karena dalam proses-proses itu akan muncul rasa takut, akan muncul rasa malu. Biasanya kemudian muncul rasa harap, takut, malu, harap. Nah, biasanya disebut khauf dan roja itu. Nah, nanti lama-lama akan menjadi cinta. Allah Subhanahu wa taala itu menurut para orang-orang yang arif billah itu dalam tanda kutip itu, kalau bahasa sederhana kita itu enak banget tuh Gusti Allah gitu. Kalau Gus Mus pernah dawuh ngeten iki, berhubungan dengan Allah itu lebih mudah daripada berhubungan dengan manusia. Kita minta ampun kepada Allah itu pasti diterima. Tapi kalau kita mohon maaf kepada manusia, sesama manusia, itu kadang sulit sekali. Sulit sekali. Nah, hari-hari ini kan kita sibuk sekali berita ya, berita. Kalau kitanya mungkin nggak sibuk. Berita itu kan sibuk dengan yang namanya boikot produk-produk Prancis. Itu karena sebabnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan, begitulah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau itu udah berkali-kali dilecehkan, sampai dilempar kotoran. Yang pernah dari Taif itu sampai dilempar-lempar oleh penduduk Taif, bahkan anak kecil-kecil ikut melempar, yang nggak terima sampai malah malaikat. Sampai malaikat gunung itu mungkin kalau di bahasa Jawa ya, itu mungkin yang disebut oleh orang-orang itu yang bau reksa gunung. Tapi ada dua yang bau reksa gunung itu, satu jin dan malaikat. Nah, yang di dalam bahasa hadis itu adalah malaikat gunung itu. Malaikat gunung itu nggak terima Rasulullah itu dilecehkan seperti itu. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, jangan, karena mereka itu belum mengerti. Bahkan didoakan kan? Bisa enggak kita itu mencoba meniru Rasulullah seperti itu? Kita itu kan seperti malaikat gunung kan, enggak terima kan? Tetapi jangan sampai ketidakterimaan itu ya, itu ada beberapa kerugian. Kalau kita tidak terima dan frontal, kira-kira kapan mereka-mereka yang tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Islam secara baik akan mengenal Islam secara baik?
gitu. Kalau kita frontal gitu, kita tidak terima ya harus. Tapi perlu frontal atau tidak itu kita lihat langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya mereka itu memang betul-betul sudah tidak bisa, berarti memang betul-betul minta perang ya perang gitu loh ibaratnya. Tetapi bagaimana kita mencoba terlebih dahulu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, apa? Yaitu tadi malaikat gunung aja ditolak. Tapi kita perlihatkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Ada Habib Jufri kalau tidak salah itu ada statusnya itu bagus sekali. Jangan-jangan orang-orang itu yang melecehkan Rasulullah itu karena melihat kitanya sebagai muslim belum menampilkan keislaman kita, belum mampu meneladani Rasulullah sehingga kita itu dilihat itu nggak enak. Kita dilihat nggak enak itu kemudian mereka jadinya melecehkan. Nah, bagaimana kita itu agar bisa dilihat menampilkan citra, betul-betul citra sedikit lah, citra Rasulullah itu dalam diri kita. Nah itu ya mengancam memang ya mau nggak mau harus diakui di dunia ini. Sekarang ini sesama orang Islam yang dikenal negara Islam, negara Arab, bentroknya sampai terus-terusan nggak selesai-selesai. Bagaimana kita mau dipandang baik? Semua juga tahu bahwa itu permainan politik, iya, tahu. Tapi bagaimana ternyata kalau memang itu permainan politik dan itu ada campur tangan pihak-pihak bukan orang muslim sendiri, tapi bagaimana kita mampu menyelesaikan itu? Nyatanya nggak selesai-selesai juga. Makanya banyak orang mengatakan harapannya ada di Indonesia sekarang. Nah kalau Indonesia juga ikut perang-perangan antara sesama muslim, nah harapannya terus ke siapa lagi? Ya, harapannya kepada Allah tentu, kalau itu tentu. Tapi kan proses sistematisnya itu harus dijalani. Karena apa? Karena Allah itu memberi contoh kepada kita. Banyak kehidupan itu prosesnya sistematis. Seperti kita itu dari lahir sampai kemudian bisa jalan saja, lalu kemudian besar, itu kan proses sistematis. Nah, Pak, kalau semua proses sistematis kita nggak percaya mukjizat, ya tetap percaya. Kita tetap percaya mukjizat, kita tetap percaya karomah. Kalau kita nggak percaya mukjizat, nggak percaya karomah, maka kita juga salah. Oke ya, itu tentang Rasulullah. Menurut saya bagaimana kita tetap menampilkan citra sebagai orang muslim yang baik, yang senyum adalah ibadah, yang duri aja harus disingkirkan. Kita dianjurkan untuk menyingkirkan duri. Walaupun tidak terima itu harus. Apakah harus boikot? Ya terserah kalau boikot itu. Terserah ijtihadnya masing-masing kalau menurut saya. Nah kalau butuhnya itu tidak bisa ditolak terhadap produk itu dan nggak ada penggantinya, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ada penggantinya, ya buat pelajaran ya kita bolehlah mengurangi atau bahkan tidak membeli itu. Tapi kayaknya kalau di sini nggak ada yang pakai produk Prancis. Bisa potongan ini. Berproseslah, bersungguh-sungguhlah untuk betul-betul mengenal Rasulullah. Salah satu ikhtiar yang hendaknya kita lakukan itu adalah membaca sirah Nabawi. Wis pernah kata murung gitu. Ya dulu Pak waktu di sekolah itu masih sedikit tarikh tasrik gitu. Ya itu dibaca lagi dan sekarang melimpah kan buku-buku itu. Kalau bisa ya
baca sira nabawi diimbangi dengan membaca hadis lengkap. Tapi nanti kita baca sira nabawi lalu baca hadis-hadis itu seakan-akan waktu kita qala Rasulullah gitu, itu rasanya itu kita dekat gitu. Rasulullah dawuh, Rasulullah bersabda, itu seakan-akan kita ada Rasulullah di sini. Nah, itu bagus sekali. Nah, saya sering dulu itu kalau melihat film itu sampai mau tidur saja film itu keinget, sehingga saya tidur itu dimomong sama film, ya kan? Nah, didongengi sama film. Nah, sampailah seperti itu juga kalau jenengan itu bapak dan saudara-saudara baca sira nabawi itu sampai ada di sini itu kebayang-bayang. Sampai mau tidur itu masih mikirin itu. Sambil kalau mau tidur, kalau minggu kemarin kan saya menceritakan bahwa yang namanya mimpi itu juga adalah menunjukkan alamat atau tanda-tanda di mana sih kita itu. Ya kan? Nah, kalau pas mau tidur itu jenengan tarik nafas, keluar nafas itu dibarengkan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, enggak usah bunyi. Itu terus sampai tidur. Insya Allah nanti, sehingga apa? Daripada mikir yang lain mending keinget itu. Keinget sira nabawi atau keinget zikir itu. Sampai kepikir di sini, ya Allah, aku itu ingin mengenalmu. Tapi kok sulit sekali ya. Tunjukkanlah jalan. Itu jadi pikiran kita. Bukan gawe makalah, wae sing angel arep pujian sesuk. Memang berat, memang berat. Apalagi nanti kalau sudah berkeluarga, kebutuhan uang gak ono. Wah, kesulitan penghidupan itu malah berat lagi. Kita kan nggak berharap begitu ya, tapi ingat bahwa dunia itu naik dan turun. Inna ma'al usri yusra. Mengapa dibuat seperti itu? Agar kita lebih matang, lebih bersandar kepada Allah dan macam-macam. Jadi jangan heran, pokoknya intinya kalau Anda itu mengharapkan hidup di dunia itu enak terus, gak ada. Karena dahulunya memang begitu. Allazi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum, itu jelas. Oke, jadi sekali lagi hal-hal seperti itu penting untuk diperhatikan agar kita dikanugerahi oleh Allah kualitas yang lebih baik. Oke, saudara-saudara dan bapak-bapak, kita lanjut ngajinya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka Abu Muhammad Al-Jariri. Syekh Ibnu Abbad menulis, wahaka Abu Muhammad Al-Jariri. Abu Muhammad Al-Jariri radhiyallahu anhu menceritakan, qala, beliau berkata, kuntu indal Junaidi radhiyallahu an. Satu saat saya itu pernah di samping Syekh Al-Junaid radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, fi hali naz'ihi, di saat menjelang wafatnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jenengan kenal Syekh Junaid Al-Baghdadi? Sama yang pakai D, DJ, AF, Pak Junaidi. Nah, Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi itu adalah salah satu dari dua imam yang diikuti oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam hal tauhid. Yang satu siapa? Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Oh, maaf, Al-Junaidi itu di bidang tasawuf. Al-Junaidi dan satunya Imam Ghazali. Kalau tauhidnya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau dalam bidang fikih ada empat. Jadi
Anda itu walaupun nggak kunut itu tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ya toh? Karena madhab 4 itu kan juga ada yang nggak kunut. Jadi jangan kemudian koncone gak kunut tuh. Weh, ora Ahlussunnah wal Jamaah. Mesti ngelokke malah keliru. Lah, Syekh Junaid Al-Baghdadi itu saudara-saudara dan bapak-bapak hidupnya di tahun 215 sampai 297 Hijriah atau 830 Masehi sampai 909 Masehi, berarti sebelum tahun 1000. Kira-kira ya generasi ketiga itu dari Rasulullah. Nah, kalau Abu Hasan Al-Asy'ari itu 260 Hijriah sampai 324. Kalau Imam Ghazali wafatnya saya ingat betul itu 1111 4 kali Imam Ghazali wafatnya. Nah, kalau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu beliau lahir 648 sampai 709 atau 1250 sampai 1309 Masehi. Itu Syekh Ibnu Athaillah. Itu satu periode dengan kira-kira ya waktu Singosari. Kayaknya ya, waktu Singosari malah Kediri. Mungkin juga masih di Pajajaran, Prabu Siliwangi, itu periode itu. Nah, karena kalau nanti itu 1500 itu kan ya Singosari 1500 itu sudah periodenya Demak, berarti 300 tahun. Oh, itu mulainya Majapahit. Syekh Ibnu Athaillah itu seperiode dengan berdirinya Majapahit. Itu kalau jenengan sering baca novel-novel yang berlatar sejarah pasti hafal. Saya hafalnya itu karena baca novel-novel yang berlatar sejarah seperti itu. Oke, Syekh Al-Jariri, Abu Muhammad Al-Jariri itu pada satu saat berada di samping Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi di saat di saat mau meninggal. Wa kana yauma Jum'atin, dan saat itu adalah hari Jumat, wa yauma tabarruzin, dan hari tahun baru. Wahua, dan saat itu Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Fakhotama, dan khatam. Jadi beliau itu mau meninggal masih menyempatkan diri membaca Al-Qur'an dan khatam. Padahal Syekh Junaid Al-Baghdadi itu sudah terkenal orang yang ma'rifat billah, sik gelem maca Al-Qur'an. Lah awak dhewe itu kadang-kadang wis ngerasa belajar al-hikam sok hakikat terus kemudian gak tahu maca Qur'an. Nek sampean enggak ya. Wong liya, Ding. Oke, lah itu menjadi pertanyaan juga ternyata. Fakultu. Nah, Syekh Al-Jariri itu berkata fi hadhil halah. Fi hadhil halati ya Abul Qasim. Wahai Abu Qasim, di keadaan seperti ini kok masih sempat membaca Al-Qur'an. Nek bahasa Jawanya itu begini. Kok sempat-sempati sih jenengan itu menghadapi rasa berat menjelang kematian kok sih sempat baca Al-Qur'an. Beliau menjawab faqala. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi menjawab, Waman aula minni bidzalik.
Lah, kalau waman aula, dan siapa lagi yang belani, yang membela minni dariku bidzalik dengan membaca Al-Qur'an. Wahina idin tutwi sohifati, dan di saat itu tak ya, betul ya? Tutwi sohifati, dilempit catatan amalku. Maksudnya begini saudara-saudara, lah siapa lagi yang akan membela saya kalau tidak Al-Quran yang akan dimasukkan di catatan amal saya. Kan seringkali disabdakan, disampaikan bahwa nanti Al-Quran itu memberikan syafaat waktu di kubur maupun waktu di akhirat nanti. Itu luar biasanya Syekh Junaid Al-Baghdadi seperti itu. Wa qala Abul Hasan Ad-Darraj. Nah, ini titik. Kemudian ada yang namanya Abu Hasan Ad-Darraj radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, yang berkata, dzukira indal Junaidi ahlul ma'rifah billah. Dzukira dituturkan, diceritakan indal Junaidi, di depan Al-Junaid. Jadi diceritakan di depan Al-Junaid ahlul ma'rifat, tentang orang ahlu ma'rifat billahi ta'ala. Wa ma yura'unahu, dan apa-apa yang dijaga oleh ahlul ma'rifat, minnal aurodi, baik itu dari wiritan-wiritan ahlul ma'rifat, wal ibadati, maupun ibadahnya ahlul ma'rifat, ba'dama la tafahumullahu bihi, setelah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa anugerah kelembutan. Mala tafahumullah, anugerah kelembutan. Anugerah kelembutan itu ya ilmu-ilmu yang halus-halus. Ilmu yang halus itu bukan ilmu tentang tepung atau tentang skincare. Skincare gitu. Bukan itu, tapi ilmu yang halus-halus itu semacam bagaimana ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu bagaimana Allah menggerakkan alam semesta dengan takdirnya, bagaimana Allah merangkai takdir antar manusia. Pertanyaannya kan begini, mengapa sih kok saya itu beristri dengan istri saya, Pak Dwi dengan istrinya? Itu kalau Anda kan belum beristri. Nah, itu pertanyaannya kan begini, apa sih yang dikehendaki oleh Allah Sang Maha Pendidik itu? Allah kan Maha mendidik kita. Kok kita ditemukan dengan istri kita, itu ada apa? Nah, itu harus dipelajari agar kita bisa mampu mengambil pelajaran itu untuk peningkatan kualitas diri kita. Itu ilmu yang lembut-lembut tadi. Minal karomati, ilmu yang lembut itu juga termasuk tentang karomah. Faqala Al-Junaid Al-Baghdadi mendengarkan cerita seperti itu, beliau berkomentar. Faqala Al-Junaid radhiyallahu an, al-ibadatu 'alal arifin, ibadah untuk orang-orang yang arif billah itu ahsanu minat tijani ala ru'usil muluk, lebih bagus daripada mahkota ala ru'usil muluk, di atas kepala raja. Al ibadatu aksanu minat tijani ala ru'usil muluk. Bagi orang arif billah, ibadah itu lebih baik daripada mahkota di atas kepala para raja. Rojo itu kan orang paling dihormati ya. Tapi bagi orang ahlu makrifat,
Itu enggak. Dia lebih baik beribadah daripada menjadi raja. Mengapa seperti itu? Karena ahlu ma'rifat, orang-orang yang makrifat billah itu tahu tugas hidup ini adalah beribadah. Dengan seyakin-yakinnya loh. Semua orang ya tahu bahwa tugas kita sebagai manusia dan jin itu diciptakan adalah untuk beribadah kepada semua orang kan bisa tuh mengatakan itu. Sama juga la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua orang bisa mengatakan itu. Tetapi apakah pikirannya, apakah rasanya, hatinya, fitrahnya, ruhnya itu betul-betul sudah selaras semuanya. Kita kan sering toh padakno pengucapmu karo piye Mas? Padake padake pangucapmu karo karepe atimu. Nah, itu belajarnya begitu. Belajarnya begitu. Tapi kalau ahlu ma'rifat itu semuanya itu selaras. Semua la ilaha illallah. Semua nyembah Gusti Allah. Latihannya itu padake pangucapmu karo karepe atimu. Wong karepe atine ngombe kopi kok ora gelem. Monggo. Ora padahal pingin umpamane itu gak apik belajar begitu. Yang bagus itu selaras antara kehendak hati dan mulut. Mengapa kok itu dipelajari dan ditekankan? Karena agar kita tahu kalau Allah dawuh di dalam Al-Qur'an Qul huwallahu ahad, itu tidak hanya kita ucapkan. Kul, saat Allah memerintahkan kita kul itu, ucapkanlah. Maka dalam hati kita itu juga Allahu ahad. Kalau kita terbiasa selaras antara pengucap dengan hati, maka kita kalau menemukan ayat-ayat qala, kul, kita akan juga nandes dalam hati. Karena apa? Makna Al-Qur'an itu seringkali menjadi dangkal gara-gara diterjemahkan jadi bahasa Indonesia. Katakanlah. Cuma ngatakan toh, gampang toh. Padahal yang namanya kalau dalam Al-Qur'an katakanlah itu harus keseluruhan. Keseluruhan itu rasane iya, pikirane iya, atine iya. Mungkin jenengan wis sampai ruh itu dikasih tahu ruh apa fitrah yang ada dalam diri itu ya semua itu selaras la ilaha illallah. Nah iku wis selaras kabeh jenengan akan tahu mungkin Allah berkehendak kasih anugerah la ilaha illallahnya alam semesta itu juga jenengan akan rasakan bahkan dengar ya begitu. Itu keselarasannya seperti itu. Oke, saya ulang. Al-ibadatu 'alal 'arifin ahsanu minat tijani 'ala ru'usil muluk. Wa qala Abu Bakar Al-Attar. Ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Attar itu dawuh. Hadarta al-Junaida indal mauti. Saya itu hadir pada waktu Syekh Junaid Al-Baghdadi menjelang wafatnya. Fi jama'atin min askabina. Nah, saya itu hadir dan di situ banyak orang. Banyak orang fi jama'atin min askabina, banyak jamaah, banyak orang dari para teman-teman saya. Fara'ainahu qa'idan. Saat itu kami melihat Syekh Junaid Al-Baghdadi menjelang kematiannya qa'idan duduk. Yusolli dan sambil sholat. Wayusni dan menekuk. Menekuk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Melipat. Ya, bahasa menekuk itu bahasa Indonesianya melipat. Iya, melipat kaki ya. Melipat kaki.
Oke, melipat gitu ya. Wa yusni rijlahu, dan melipat kakinya ida aroda ayas juda sajada ya ayas juda, dan melipat kakinya saat berkeinginan untuk sujud. Falam yazal kadalik, dan itu dilakukan terus menerus seperti itu. Falam yazal kadalik, terus menerus seperti itu, hatta kharajat ar-ruh, sehingga keluar apa ar-ruh, ruhnya, min rijlaihi, dari kakinya. Bahwa ini loh, jadi keluar ruh dari kaki. Jadi tahapan orang meninggal itu kan dicabutnya dari ubun-ubun ya. Nah, ayo gini toh. Nah, ini kalau menurut cerita ini kan sampai kemudian ruhnya itu hilang dari kakinya, tapi masih sholat. Loh, ini masih sholat. Hatta kharajat ar-ruhu min rijlaihi. Min rijlaihi loh, dari kaki saja loh. Fasakulat alaihi harakatuhuma, maka jadi berat gerakan Syekh Al-Junaid dalam sholat itu. Fasakulat alaihi, maka menjadi berat Syekh harakatuhuma, gerakan kaki Syekh Junaid Al-Baghdadi itu. Famad dari rijlaihi, kemudian karena berat maka dijulurkan kaki, kedua kakinya. Faro'ahu ba'du asdiqaihi. Nah, faro'ahu, maka melihat teman-teman Syekh Junaid Al-Baghdadi, sebagian teman-teman Syekh Junaid Al-Baghdadi itu melihat keadaan tersebut. Mimman hadara dzalikal waqta, dari orang-orang yang hadir di saat waktu itu. Wa kanat rijlahu qad tawarramata, dan sungguh kaki Syekh Junaid Al-Baghdadi itu menjadi bengkak dua-duanya, tawarramata. Faqala ma hadza ya Abul Qasim. Nah, sebagian temennya itu komentar atau bilang ke Syekh Junaid, ma hadza ya Abul Qasim, apakah ini wahai Abul Qasim? Abul Qasim itu adalah julukan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Faqala hadhihi ni'amullah. Maksudnya kan kalau kita ada orang sakit seperti itu, kita kan komentar seperti itu kan seperti kasihan toh. Nah, itu kan Syekh Junaid juga dibegitukan oleh temannya itu. Jawaban Syekh Junaid begini, ini adalah nikmat Allah. Allahu Akbar. Sholat lagi, Pak. Dijawab lalu sholat lagi, seperti itu. Falamma faragha min sholatihi, dan saat Syekh Junaid selesai dari sholatnya, qala Abu Muhammad Al-Jariri radhiyallahu an, Syekh Abu Muhammad Al-Jariri, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, dia berkata, ya Abul Qasim, lau ibtaja'ta, wahai Abul Qasim, mbok itu gak enak ya. Hendaknya engkau itu sambil berbaring saja sholatnya gitu loh. Tadi kan diceritakan sambil duduk. Faqala ya Aba Muhammad, hada waktu wujudu minnatillah. Wahai Abu Muhammad, ini julukan dari Syekh Abu Muhammad Al-Jariri. Wahai Abu Muhammad, ini adalah waktu anugerah Allah. Ini adalah waktu terwujudnya anugerah Allah. Wujud minnatullah. Minnatullah itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang khusus untuk orang-orang mukmin. Saya pernah membaca yang namanya minnatullah. Jenenge Jawa itu, anak orang Jawa kan ada jenenge Minah kan. Ini maksudnya mungkin ini. Minah itu adalah dari minnatullah. Anugerah Allah yang khusus untuk orang mukmin. Saya tidak bilang untuk orang muslim. Itu beda. Muslim, mukmin itu beda.
Jadi yang namanya minatullah itu sudah di atas, lebih lembut lagi daripada anugerah khusus untuk orang muslim. Anugerah khusus untuk orang muslim itu lebih khusus daripada anugerah untuk manusia. Jadi lebih khusus. Allahu Akbar, sholat lagi. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu loh, setelah mengatakan sholatnya rampung, dikomentari seperti itu, jawabannya hada waktu wujudu minnatillah, ini adalah saat terwujudnya anugerah Allah. Lalu Allahu Akbar, sholat lagi. Falam yazal dalik haluhu, dan beliau terus menerus seperti itu keadaannya hatta mata, sampai kemudian beliau wafat. Rahmatullah alaihi, mudah-mudahan rahmat Allah untuk beliau. Waridwanihi, dan mudah-mudahan keridhaan Allah untuk beliau. Jadi, luar biasa. Ya namanya sampai dijadikan salah satu imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf. Ya luar biasa. Nah, saya malah kepikiran begini, mengapa sih kok Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah terutama, Ahlussunnah wal Jamaah NU terutama, kok memakai Syekh Junaid Al-Baghdadi itu sebagai salah satu imam bidang tasawufnya yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah NU. Mengapa? Karena Syekh Junaid Al-Baghdadi itu tidak hanya melulu tasawufnya itu tasawuf falsafi toh. Tasawuf falsafi itu tasawuf yang biasanya olah pemahaman sama rasa. Tapi Syekh Junaid Al-Baghdadi itu juga falsafi, juga akhlaki. Sehingga ibadah-ibadahnya itu masih penting. Kan ada toh orang-orang itu yang kadang-kadang memahami hakikatnya, lalu kemudian gerakan-gerakan syariatnya, fikihnya tidak lagi dipentingkan. Nah, itu. Nah, mengapa kok itu diambil bersama Imam Ghazali radhiyallahu an? Karena setipe Imam Ghazali juga seperti itu. Enggak bisa hakikat-hakikat. Dulu sering saya ungkapkan, sebetulnya syariat fikih itu adalah wujud terdekat atau manifestasi terdekat daripada hakikat. Sebagaimana orang mengatakan gula itu manis, itu kan kata-kata manis itu adalah sebuah ungkapan dari rasa yang sebetulnya sangat sulit dijelaskan. Ibadah kepada Allah yang hakikinya ibadah itu adalah lahir batin itu. Nah, menjadi gerakan sholat itulah yang terdekat, yang terbaik menjadi hakikat ibadah. Ya, rukun iman, rukun Islam itu adalah wujud terdekat dari hakikat yang diperoleh oleh Rasulullah, bentuknya seperti itu. Maka kalau ada orang meremehkan fikih, meremehkan syariat itu ya kurang benar, atau kalau kurang benar ya kurang pas lah. Ya karena prosesnya seperti itu. Nah, seseorang itu untuk menuju hakikat itu bisa melalui fikih-fikih itu diulang-ulang terus. Seperti sholat itu. Sholat itu diulang terus menerus, tapi kalau tidak diperdalam akan sulit menuju hakikat. Tapi orang yang sudah hakikat pun nanti kalau kenal sholat dia senang dengan sholat. Orang yang begitu cinta kepada Allah tidak perhatian kepada Rasulullah. Yang penting aku pangeran. Tapi nanti kalau sudah benar-benar sampai cinta kepada Allah, pasti akan mencintai Rasulullah. Dan saya mendapatkan cerita itu dari yang bersangkutan langsung. Dulu nggak terlalu senang dengan Rasulullah. Tapi begitu dia memproses diri, didapatkan anugerah lebih baik lagi, sekarang cinta juga Rasul. Orang itu bisa langsung ke atas itu, ke atas lalu ke bawah. Ada yang dari bawah ke atas.
dari bawah ke atas langsung turun. Yaitu implementasi atau wujud dari surat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum al-ayah. Itu wujudnya seperti itu. Jadi berangkat dari bawah langsung ke Allah, nanti turunnya juga kan itu. Atau dari kita itu biasanya, apalagi orang-orang torekoh itu, diri, guru, Rasulullah itu kan, baru Allah itu kan terap-terapannya. Sehingga ada fana sebelum fana fillah itu fana fisah, lalu fana fir Rasul, baru fana fillah. Itu dari bawah begitu. Tapi kalau dari atas ya orang apa. Banyak jalan menuju Mekah. Kok Roma terus ya? Mengapa kok Roma? Roma itu pusatnya apa? Roma. Itu juga ada maksudnya loh. Jalan menuju Roma. Karena orang yang Vatikan itu. Oleh begitu maka kita rubah menjadi banyak jalan menuju Mekah dan Madinah. Iya banyak jalan loh. Ada yang tukang gorengan, jualannya gorengan di kelompok berarti dia sampai kemudian haji itu karena jalannya jual gorengan. Ada yang jual rosokan di Mojokerto dulu ada. Itu salah satu kiai di Mojokerto namanya Kiai Mudakir. Itu sampai disebut hajinya haji rosok. Ya karena jualan rosok. Tapi jangan kira itu rosok kapal aja dijual itu. Jadi di Selat Madura itu katanya ada rosokan kapal itu diambil sama dia dijual. Luar biasa. Di sebelah selatan sini namanya Pak Gio. Itu juga rosok, pengepul rosok toh. Itu terkaca dari rosokan di situ. Ya, lewat di situ itu truk itu protol apa nih. Terakhir saya sempat lihat yang bego itu, ngerti bego? Yang apa itu bahasanya? Nah, eskavator itu jadi rosok di situ. Enggak luar biasa toh. Dulu yang tahu Pak Farid itu perjuangannya kayak apa itu Pak Farid tahu itu ceritanya. Itu dari kecil betul sampai sekarang ya besar seperti. Oke, saudara-saudari dan bapak-bapak, ini waqala al-Hasyri radhiyallahu an. Nah, itu kita lanjut minggu depan ya insyaallah. Insyaallah minggu depan kita lanjut. Jadi sampai di sini dulu kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.